Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bonghol di Anggur. Ini depan saya tanaman atau anggur jenis Dickson ya, yang sebelumnya udah masuk fase generatif pemupukan yang pertama, sekarang udah 1 minggu. Jadi hari ini kita bakal lakukan untuk pemupukan yang kedua, fase generatif. Yang sebelumnya saya sudah katakan untuk fase generatif beberapa masuk cirinya. Ini batang udah coklat ya. Ini baru kuning sih, mau ke arah coklat ya. Jadi untuk pembuahan itu tergantung selera atau kalian ya. Biasanya ada yang sampai bener-bener tua, itu bener-bener mengkayu, baru mereka pruning, baru mereka masuk fase generatif. Kalau saya itu lebih suka yang lebih muda ya, belum begitu kayu banget. Jadi udah perpindahan dari hijau ke kuning ke kayu itu udah saya lakukan untuk perpindahan masuk ke fase generatif. Alasannya ketika tersier belum begitu kayu tuh cepet pecah aja mata batnya ketika kita buahkan gitu. Beda kalau sudah mengkayu itu lumayan lama ya. Saya lebih suka itu aja sih. Kemudian ya itu seperti sebelumnya, video yang sebelumnya saya bagikan, untuk dapat berbuah lebat pohon anggur harus kita picu dulu ya, pemacu atau perangsang pembungaan. Jadi untuk kali ini kita lakukan pemupukan untuk perangsang pembungaan. Pupuknya apa aja? Oke, kalau gitu kita lihat aja langsung. Oke. Di sini udah ada pupuknya yang apa aja yang bakal saya gunakan untuk di fase generatif untuk memacu atau merangsang pembungaannya. Jadi seperti yang sebelumnya saya katakan, untuk merangsang pembungaan itu dibutuhkan dua unsur yang sangat penting, yaitu unsur fosfat dan kalium ya. Jadi makanya kita gunakan MKP dengan nitrogennya tuh 0, terus fosfatnya tuh 52 dan kaliumnya itu 34. Jadi ini sangat bagus untuk memicu atau merangsang pembungaan. Nanti kita tambah lagi KNO3, sama di kandungan KNO3 juga kandungan kaliumnya cukup tinggi, yaitu 45, dan ada unsur nitrogennya itu sebesar 13%. Kemudian ada bahan tambahan, kita gunakan karate boron dengan kandungan nitrogennya itu 15, kemudian kalsiumnya 26, dan boron itu 3% ya. Jadi untuk kandungan fosfat, kalium yang cukup tinggi juga membutuhkan kandungan unsur hara yang lain sebagai bahan katalisator ya, sebagai bahan pendukung, yaitu gitu karate boron. Jadi untuk dosisnya berapa, kita langsung eksekusi aja. Oke. Untuk boron kita gunakan 1 gram atau setengah gram ya, karena kebutuhannya sangat sedikit. Oke, gini aja. Kemudian untuk MKP ini kita gunakan untuk dosis sekitar 4 liter, 4 sampai 5 liter ya. Jadi untuk MKP kita gunakan 1 sendok makan. Oke. Untuk KNO3 juga sama, kita gunakan 1 sendok makan juga, atau setara sekitar 5 atau 6 gram ya. Ini kalau udah, coba kita aduk sebentar.
Setelah itu kita tunggu sampai 3 atau 4 menit sampai semuanya benar-benar larut, kemudian benar-benar tercampur ya. Nggak usah buru-buru, karena beberapa dari temen buat pemupukan tuh terlalu buru-buru, jadi pupuk belum tercampur merata atau belum penuhnya larut dalam air, tapi sudah dicampurkan. Kemudian ketika dikocornya kan tuh biasanya dia tersisa di alat kocor ya, jadi itu kurang optimal aja sih. Oke, kalau gitu kita tunggu aja sampai benar-benar semuanya larut. Oke, sepertinya udah mulai larut nih, kita cek lagi. Oke, ini udah larut. Kalau udah larut seperti ini, tinggal kita campurkan dengan air sekitar 4 atau 5 liter yang udah di tempat kocor ya. Oke, udah kita aduk lagi biar campur rata dengan air yang lain. Oke, cukup. Kalau udah kita langsung siramkan. Siram dengan merata. Jadi seperti itu ya untuk fase generatif itu ada dua, yaitu kita bagi jadi dua. Yang pertama fase pembungaan atau perangsang pembungaan, terus yang kedua itu pembuahan ya. Jadi untuk perangsang pembuahan, hal yang penting kita ingat itu dua unsur ya, fosfat dan kalium harus tinggi ya. Dan untuk yang lain itu sebagai faktor pendukung aja, karena fosfat dan kalium itu peran penting untuk pembungaan, dimana fosfatnya untuk merangsang pembungaan, sedangkan kaliumnya untuk memperkuat pembungaan biar tidak cepat rontok ataupun gosong gitu. Oke, jadi seperti itu aja ya untuk proses pemupukan di fase generatif untuk anggur Dickson. Jadi ini pemupukan yang kedua ya. Pemupukan yang kedua ya, kita gunakan pupuk Happy biar merangsang pembungaan lebih cepat lagi ya. Jadi mungkin kita gunakan bakal 3 atau 4 lagi pemupukan, baru kita lakukan pruning ya. Sebelum melakukan pruning, sebelumnya kita lakukan pengurangan air ya. Jadi sebelum di pruning harus gunakan pengurangan air, jadi tujuan nutrisinya tuh terfokus untuk pembungaan. Oke, jadi sekian untuk video kali ini, semoga ini bermanfaat untuk kalian, semoga hari ini menyenangkan, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. See you.